Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Naya Titania dari kelas manajemen Besore dengan NPM 235111047 yang akan melaksanakan tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang akan membahas selanjutnya, yaitu bab 5, yaitu aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Apa saja sih aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis? Yuk mari kita bahas. Penilaian aspek ini perlu dilakukan sebelum proyek terlanjur diberhentikan oleh pihak-pihak yang berwajib karena dianggap beroperasi secara legal ataupun menghadapi proses masyarakat yang menganggap bahwa proyek atau bisnis yang dibangun ini melanggar norma kemasyarakatan. Nah, dalam aspek yuridis yang perlu dilihat dari sisi yang pertama who, siapa pelaksana, yang kedua what, proyek apa yang ingin dibuat, yang ketiga itu where, di mana proyek ini akan dibuat, yang keempat itu when, kapan proyek ini akan dilaksanakan, dan yang kelima yaitu how, bagaimana proyek ini akan dilaksanakan. Siapa pelaksana proyek, siapa yang pelaksanaan dapat didekatkan dengan dua macam. Yang pertama itu badan usaha individu yang terlihat sebagai decision makers beberapa bentuk yuridis perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan perorangan merupakan perusahaan yang dikelola oleh seseorang. Yang kedua itu firma atau FA, suatu bentuk kumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama besar. Yang ketiga ada perseorangan atau komindenter atau CV, merupakan suatu persekutuan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah tertentu, tidak selalu sama. Nah, yang ketiga ada perseorangan terbatas atau PT, bentuk perusahaan yang modalnya berbagi atas saham-saham. Yang terakhir yaitu koperasi, merupakan badan usaha yang bergerak bidang ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni pribadi dan tidak dapat dialihkan. Selanjutnya yang B, aspek hukum bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Nah, yang pertama itu bentuk badan usaha. Nah, bentuk badan usaha itu ada 8, yaitu yang pertama perusahaan perorangan, yang kedua firma atau FA, yang ketiga perseorangan komindenter atau CV, yang keempat perseorangan terbatas atau PT, yang kelima perusahaan negara, yang keenam perusahaan daerah, yang ketujuh yayasan, dan yang terakhir koperasi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada bukti diri. Bukti diri adalah identitas dari para pemilik perusahaan yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal sebagai kartu tanda penduduk atau KTP. Selanjutnya yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, nomor pokok wajib pajak atau NPWP perlu dimiliki pengusaha. NPWP ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pentingnya NPWP agar setiap usaha yang dijalankan akan memberikan penghasilan kepada pemerintah. Nah, selanjutnya itu ada izin perusahaan. Nah, izin-izin yang dimiliki sesuai dengan jenis bidang usaha. Nah, ada yang pertama itu surat izin usaha perdagangan atau SIUP bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dari Departemen Perdagangan Perindustrian. Yang kedua yaitu ada surat izin usaha industri atau SIUI bagi usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Yang ketiga ada izin usaha tambang dari Departemen Pertambangan. Yang keempat ada izin usaha perhotelan dan pariwisata dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Yang kelima izin usaha farmasi dan rumah sakit dari Departemen Kesehatan. Yang keenam ada izin usaha peternakan dan pertanian dari Departemen Pertanian dan lain-lainnya. Yang kelima ada kebebasan dokumen lainnya. Dokumen lainnya yang perlu diteliti keabsahannya yaitu yang pertama status hukum tanah, yang kedua kendaraan, yang ketiga surat-surat dan sertifikat lainnya yang dianggap perlu. Nah, aspek hukum ini mengkaji tentang legalitas suatu proyek atau bisnis yang akan dibangun dan dioperasi. Nah, setiap proyek atau bisnis yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Nah, demikian sedikit saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas tentang bab 5 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.